Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang minyak bumi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami berisikan 5 orang anggota. Yang pertama ada saya, Radifan Arabel. Lalu ada saya, Rayhan Adianma. Lalu ada saya, Juli Marcel Guguk. Lalu ada saya, Azra Azwar. Lalu ada saya, Ferni Jita. Selanjutnya kita akan bahas tentang minyak bumi. Sebelum kita lanjut ke materi-materi berikutnya, udah ada yang tahu belum nih minyak bumi apa? Belum. Nah, jadi minyak bumi itu adalah sumber dari bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Nah, minyak bumi menghasilkan berbagai macam bahan untuk bahan bakar rumah tangga dan alat transportasi, serta bahan dasar untuk industri petrokimia. Selanjutnya kita akan membahas pembentukan dari minyak bumi. Selanjutnya ada pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut yang tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat lain selama jutaan tahun. Selanjutnya ada komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu terdapat senyawa penyusun minyak bumi. Yang pertama yaitu adalah N-alkana adalah komponen utama minyak bumi. Kedua, sikloalkana adalah komponen penyusun kedua terbanyak minyak bumi. Yang ketiga ialah isoalkana adalah senyawa yang terkandung sedikit dalam minyak bumi. Yang keempat, aromatik adalah senyawa aromatis titik rendah sedikit terkandung dalam minyak bumi. Selanjutnya ada pemisah minyak bumi yang akan dijelaskan oleh Abel. Nah, untuk pemisahan minyak bumi sendiri, yang pertama ada desalting, yaitu proses pembersihan zat mineral yang terkandung di dalam minyak mentah. Proses ini dilakukan untuk mencegah korosi pipa minyak dan tersumbatnya lubang-lubang di menara fraksinasi. Desalting dilakukan dengan mencampur minyak dengan air sehingga mineral terlarut dalam air. Yang kedua ada distilasi bertingkat. Proses pemisahan larutan dengan pemanasan secara bertahap dari rendah ke tinggi. Dalam proses distilasi ini terdapat 2 tahap proses, yaitu yang pertama ada penguapan dan proses pengambunan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengolahan minyak bumi. Berdasarkan video ini yang akan dijelaskan oleh Rehma. Hari ini kita akan membahas soal hidrokarbon, topik hidrokarbon dan minyak bumi, subtopik minyak bumi. Langsung aja yuk kita lihat soalnya. Perhatikan reaksi di bawah ini di teman kece. Pertanyaannya, pada proses pengolahan minyak bumi, pembentukan struktur tersebut termasuk pada tahap yang mana? Oke, untuk menjawab soal ini, Raina coba jelaskan mengenai tahapan pengolahan minyak bumi. Tahap yang pertama adalah tahap distilasi atau penyulingan, yaitu cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik-titik komponen. Kandungan hidrokarbon yang berbeda dapat dipisahkan melalui distilasi bertahap yang juga dikenal sebagai proses distilasi bertingkat. Tahap kedua adalah tahap cracking atau perengkahan, yaitu proses pemutusan ikatan CC molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Ada 2 cara yang umum, yaitu yang pertama adalah thermal cracking, yaitu dengan menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Dan yang kedua adalah catalytic cracking, yaitu menggunakan bubuk katalis platina atau molybdenum oksida yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang rendah. Kemudian selanjutnya ada tahap yang ketiga adalah reforming, yaitu mengubah bentuk molekul bensin yang lurus menjadi bercabang dengan bantuan katalis atau pemanasan. Sebagai contoh adalah reforming N-butana menjadi 2-metropropana seperti gambar ini di receh. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu tahap trending, yaitu pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pengkotornya, antara lain seperti bau, lumpur, warna, parafin, aspal, dan juga belerang. Tahap kelima atau tahap yang terakhir adalah blending, yaitu pencampuran minyak bumi dengan suatu zat aditif tertentu agar kualitasnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebagai contoh adalah penambahan TEL pada bensin untuk meningkatkan nilai oktannya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa proses perubahan struktur pada suatu
Gimana ya? Ya, jadi video tadi itu menjelaskan bagaimana proses pengolahan, tahap-tahap proses pengolahan minyak bumi. Ya, proses pengolahan tahap-tahap proses pengolahan minyak bumi itu ada 5. Yang pertama itu ada disintegrasi atau penyulingan, merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih komponen. Terus yang kedua ada cracking atau perengkahan. Cracking atau perengkahan adalah proses pemutusan ikatan CC. Yang ketiga ada reforming. Reforming adalah mengubah bentuk molekul bensin. Yang keempat ada treating, adalah pemurnian minyak bumi dengan menghilangkan pemotornya. Dan yang terakhir ada blending. Blending adalah pencampuran minyak bumi dengan suatu zat aditif tertentu. Nah, lanjut, yang di sini ada fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi adalah hasil penyulingan atau distilat yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi sendiri dilakukan dengan cara distilasi bertingkat. Fraksi-fraksi ini hasil penyulingan minyak bumi berdasarkan kenaikan titik didihnya, yaitu fraksi gas, petroleum ether, bensin, nafta, minyak tanah, solar, minyak bakar, pelumas, lilin, dan residu berupa aspal. Nah, di sini akan dijelaskan tabel-tabel dari fraksi minyak bumi sendiri. Yang pertama ada gas dengan jumlah atomnya 1 hingga 4. Titik didihnya berada di antara minus 160 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar LPG, sumber hidrogen, dan lainnya. Yang kedua ada petroleum ether. Jumlah atomnya ada berkisar antara 5 hingga 6. Untuk titik didihnya sendiri berkisar antara 30 hingga 90 derajat. Kegunaannya sebagai parut, bilantu kimia, atau dry cleaning. Yang ketiga ada bensin atau gasolin. Jumlah atomnya berkisar antara 5 hingga 12 atom. Lalu untuk titik didihnya sendiri berada di antara 70 hingga 140 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Lalu yang keempat ada nafta sebagai bensin berat dengan jumlah atomnya sendiri berkisar antara 6 hingga 12 dan titik didihnya berada di 140 hingga 180. Kegunaannya sebagai bahan kimia, pembuatan plastik, karet, sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis, dan lainnya. Lalu yang kelima ada minyak tanah atau kerosin dengan jumlah atomnya berkisar antara 9 hingga 14 atom dan titik didihnya berada di antara 180 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan-bahan di rumah tangga. Lalu yang keenam ada aftur dengan jumlah atomnya berkisar antara 8 hingga 16 atom. Jadi titik didihnya berada di antara 150 hingga 300 derajat Celcius dan kegunaannya sebagai bahan bakar mesin pesawat terbang. Yang ketujuh ada solar dan minyak dengan jumlah atomnya berkisar di antara 12 hingga 18 dan titik didihnya berada di antara 270 hingga 350 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai bahan bakar diesel atau untuk perindustrian. Lalu yang kedelapan ada pelumas atau oli. Di sini ada jumlah atomnya berkisar di antara 18 hingga 22 atom. Untuk titik didihnya sendiri berada di antara di atas 350 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai pelumas. Yang ke-9 ada parafin atau lilin atau malam dengan jumlah atomnya berkisar antara 20 hingga 30 atom dan titik didihnya berada di 350 derajat ke atas. Kegunaannya sebagai lilin, batik, korek api, pelapis kertas bungkus, dan semir sepatu. Lalu yang terakhir ada aspal sebagai residunya dengan jumlah atom 25 ke atas dan titik didihnya berada di atas 350 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai pengaspal jalanan atau bangunan dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas bahan bakar dari minyak bumi. Bahan bakar minyak bumi ini ada mutu bensin. Bensin sebagai bahan bakar harus memenuhi mutu standar tertentu. Bensin yang diperoleh dari proses perengkahan atau cracking mempunyai mutu lebih bagus daripada bensin hasil penyulingan. Biasanya hasil kedua
bensin tersebut dicampur atau di blending. Berdasarkan kualitasnya, bensin diberi bilangan oktan yang menunjukkan karakteristik pembakaran bensin di dalam mesin. Nah, bilangan oktan itu didefinisikan sebagai persentase volume isoktana dalam bahan bakar standar atau rujukan yang menghasilkan intensitas ketukan sama dengan bahan bakar yang diuji, yaitu campuran N-hektana dan isoktana. Selanjutnya kita akan membahas produk hasil pengolahan dari minyak bumi serta manfaatnya. Yang pertama ada bensin. Bensin merupakan minyak bumi yang sudah mengalami pengolahan. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Lalu yang kedua ada gas LPG. Liquefied petroleum gas atau gas LPG juga merupakan hasil pengolahan dari minyak bumi. Gas LPG dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan memasak di kompor gas. Selanjutnya itu ada aftur. Aftur lebih banyak dipakai sebagai bahan bakar kendaraan terbang seperti pesawat atau helikopter. Aftur didapatkan dari campuran berbagai jenis minyak bumi. Lalu yang keempat ada solar. Solar atau biasa juga disebut sebagai diesel merupakan hasil olahan minyak bumi yang dipakai sebagai bahan bakar kendaraan besar seperti truk, bus, tronton, dan berbagai kendaraan besar lainnya. Selanjutnya kita akan membahas apa saja dampak positif pembakaran dari minyak bumi. Nah, untuk dampak positif pembakaran dari minyak bumi ini sendiri adalah sebagai bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan transportasi. Lalu yang kedua, residu dari proses pengolahannya menjadikan aspal dan dapat dijadikan sebagai pekat yang kuat untuk pembuatan jalan raya. Untuk dampak negatifnya akan dijelaskan oleh Rehan. Dampak negatif pembakaran minyak bumi. Yang pertama, pemanasan global. Penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan atau perindustrian mengeluarkan karbon dioksida dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan pemanasan global yang nantinya juga akan mempengaruhi lapisan ozon. Yang kedua ada hujan asam. Hujan asam yang disebabkan oleh gas SO2, SO3 dan NO2. Reaksi gas tersebut dengan uap air menghasilkan senyawa asam dengan pH di bawah hujan normal yang menyebabkan kerusakan hutan, kematian biota air, dan kerusakan bangunan. Selanjutnya kita akan membahas upaya pencegahan dari dampak negatif pengolahan minyak bumi. Upaya pencegahan dari dampak negatif pengolahan minyak bumi itu kita bisa menggunakan transportasi umum atau sepeda. Terus juga kita bisa meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Contohnya itu kayak kulkas dan AC. Terus sumber energi yang lebih berkelanjutan seperti tenaga surya. Sekian dari kelompok kami. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya ke kelompok Kejudi, bagaimana sih mengetahui adanya sumber minyak bumi yang ada di dasar bumi? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Naswa, pertanyaannya tadi bagaimana sih cara mengetahui adanya sumber minyak bumi di dasar bumi? Nah, jawabannya itu cara untuk mendeteksi adanya minyak bumi di dasar bumi adalah dengan cara geologis dengan menggunakan pencitraan satelit dan analisa permukaan batu. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan dengan ilmu geofisika yang mempelajari apakah lapisan tanah mengandung gas atau minyak bumi. Sekian jawabannya, terima kasih. Udah. Saya izin bertanya, kenapa sih dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam fraksi minyak bumi, viskositasnya, kekentalannya meningkat? Menjawab pertanyaan dari Lucy, mengapa dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam fraksi minyak bumi, viskositasnya meningkat? Karena ketika jumlah atom karbon dalam rantai makin banyak akan berpengaruh pada makin tingginya mistar dari fraksi minyak bumi tersebut, sehingga bentuk strukturnya
struktur molekulnya menjadi kompleks dan mengakibatkan meningkatnya viskositas dari fraksi tersebut. Terima kasih. Kan ini minyak bumi merupakan bahan yang tidak bisa diterbarukan ya. Nah, salah satunya dengan cara menciptakan biofuel. Nah, apa yang dimaksud biofuel dan kelebihan biofuel ini dibandingkan dengan bensin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengertiannya itu biofuel ya. Biofuel itu merupakan bahan bakar hasil pengolahan secara organik dengan berbahan dasar senyawa dalam tanaman maupun juga hewan. Dan terus untuk kelebihannya biofuel itu mudah diproduksi dan juga lebih ramah daripada bahan bakar fosil. Dan juga bisa lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kelompok 5, Rehan akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Jadi kesimpulan dari penjelasan PPT pada kelompok kita kali ini itu kesimpulannya minyak bumi berada pada lapisan bawah permukaan laut, terbentuk dari fosil makhluk hidup yang telah mati dalam waktu jutaan tahun. Minyak bumi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Minyak bumi dapat membahayakan kehidupan manusia jika digunakan secara boros atau berlebihan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.